Hai guys, balik lagi sama aku Eta. Jadi kita sambil nungguin sampai viewernya ada 10 atau 20 lah ya, baru kita mulai lagi topiknya. BTW ini aku bareng sama teman aku dari tim Circle. Halo. Kenalan dong kakak. Aduh malu. Halo, Namanya siapa? nama aku Trias. Dulu aku sering bantu-bantu Eta waktu di kantor. Betul. BTW suara kita kedengeran jelas kan ya? Kalau misalkan kurang kedengeran jelas tolong komen aja ya. Jadi kayak yang tadi udah aku janjiin kemarin aku sempat buat short video ya. Kita bakalan live ngomongin soal keranjang kuning nih gitu. Sama kira-kira alternatif apa sih yang bisa kita lakukan untuk menggantikan keranjang kuning TikTok Shop. Karena kan kita nggak tahu ya TikTok Shop kira-kira open lagi kapan sih gitu. Semoga segera ya. Semoga segera. Desas-desus ya guys ya. Katanya sih opennya bulan November. Tapi ini dari tempat yang tidak terpercaya. Jadi jangan langsung diambil hati. Kita nggak tahu sampai kapan. Oh ya TikTok Shop. Katakan TikTok Shop tutup. Baru buka katanya insya Allah November. Tapi kita nggak tahu itu bener apa enggak. Tapi satu hal yang pasti katanya tim TikTok itu memang lagi mempersiapkan aplikasi TikTok Shop ya. Dan kita nggak tahu kira-kira aplikasi ini cara kerjanya seperti apa. Yang pasti kayaknya kayak marketplace ya. Kayak Shopee sama Tokopedia. Terus sekarang aku udah lihat beberapa brand itu pada jualannya tuh pakai link di bio ya. Yes. Link di bio. Menurut Katrias gimana link di bio? Menurut aku sih yang awam ini dia membantu banget buat orang-orang yang jualan di TikTok udah biasa pakai keranjang kuning dan tetap pengen orang yang nonton live-nya tuh bisa belanjanya cepat. Ya, Nggak perlu nunggu, nggak perlu keluar-keluar gitu. Dan tapi itu aku sempat dapat kabar nih Kak Trias, katanya link di bio itu sekarang tuh udah ada perbaruan ketentuan. Jadi kalau dulu tuh semua orang bisa masukin link di bio, sekarang nggak bisa guys. Katanya tuh harus yang bisnis terdaftar, jadi harus punya SIUP, NIB dan lain-lain gitu. Nah sekarang kita nggak tahu ya kira-kira bakalan diubah lagi apa enggak ketentuannya. Ya. Kalian boleh komen, nanti kita bakalan coba bahas sesuai dengan pertanyaan kalian ya guys ya. Monggo Kak Trias, mau bahas apa nih? Kita punya waktu 1 jam buat ngobrol-ngobrol. Kali ini aku nggak jualan guys. Kali ini aku diskusi. Soalnya banyak banget yang komen di video aku. Kayak iya. begini, kayak begini kan jari aku cuma 10 ya, jempol cuma 2. Gak mungkin dong aku balesin semua komen. Makanya sekarang pada ngumpul aja, kita bahas langsung di live ini ya. Oke. Jadi nggak jadi masalah ya Kak, pasang link di bio nggak pengaruh sama live kita. Kak Viti, jadi sebenarnya gini, ini yang aku pelajari selama aku jadi account manager di TikTok ya. Jadi kan kalau misalkan kita masukin link atau mungkin menyebut marketplace lain, itu kita bakalan kena pelanggaran. Tapi itu khusus buat yang masukin keranjang kuning. Nah kalau kamu live-nya tidak pakai keranjang kuning, itu nggak jadi pelanggaran sayang. Makanya kalau kreator live itu menyebut Shopee sama Tokopedia itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak sedang menjual gitu. Tapi emang ada rumor sih katanya itu mempengaruhi, sebenarnya nggak mempengaruhi ya. Sebenarnya nggak mau pengaruhi. Monggo tadi Katrias mau ngomong sesuatu guys. Mungkin kalau aku agak penasaran sama sekarang tuh karena keranjang kuningnya udah nggak ada, cara cepatnya selain pasang link apa aja sih kayak sama mungkin teman-teman kalau ada tips-tips juga boleh di-share ya. Kita sama-sama belajar. Sebenarnya kalau ditanya cara cepat agak bingung juga ya gitu. Cuma maksudnya gini, link itu kan salah satu cara alternatif lah ya sampai si TikTok Shop ini balik lagi. Intinya seperti itu loh. Tapi kalau misalkan kalian belum dapat link, menurut aku tetap aja kalian ngebangun personal branding di akun kalian. Ini khususnya buat kreator sih. Seller juga penting nih buat ngatur personal branding kalian. Karena istilahnya gini, yang jualan kaos Bandung itu banyak. Ada ratusan bahkan ribuan ya. Harganya 50.000 juga banyak. Gak mungkin dong kita nurunin harga ngikutin mereka. Itu kan namanya merusak pasar ya. Misalkan kamu jual di atas 70.000, tapi yang membedakan kamu dengan yang 50.000 tuh apa? Personal branding kamu. Jadi intinya sampai TikTok Shop ini ada lagi, menurut aku hal yang tepat harus kalian lakukan adalah perbanyak personal branding. Seperti apa sih Katrias personal branding? Nanti Katrias jawab, abis itu aku bahas ya dari point of view aku personal branding tuh seperti apa cara-caranya ya. Kalau menurut aku personal branding itu tuh apalagi sekarang nggak cuma buat person, maksudnya nggak cuma buat orang individu, tapi juga buat teman-teman yang jualan. Betul. Karena kita kan misalnya aku nih jadi konsumen, aku akan merasa lebih kenal sama satu brand kalau emang dia punya suatu mungkin kutipannya identitas gitu. Keunikan kali ya. Keunikan dan punya hal yang kita tuh bisa kenalin dia, entah misalnya kayak dari logonya, cara ngomongnya, barangnya juga ada ciri khasnya gitu. Even kalau lagi ngobrol kayak gini juga kita tuh udah langsung, oh ini tuh si brand A banget, ini brand B banget. Sama kayak
kakak Eta ini yang afiliator. Kalau dia lagi ngomong kita udah familiar banget, oh ini Eta banget gitu. Untuk kreator juga penting, maksudnya kita jangan sampai mikirnya kayak cuan-cuan doang ya. Kalau cuan-cuan doang insya Allah ya pasti dapat semua lah kalau rezeki. Tapi yang penting adalah gimana caranya kita mengatur akun kita tuh kita banget gitu istilahnya. Makanya pergunakan aja momen di sini untuk mengatur aku ada cadel untuk mengatur personal branding kita untuk kreator sama untuk para seller gitu. Sebenarnya ada beberapa hal juga sih yang penting diperhatikan ya, kayak gimmick sih menurut aku. Gimmick tuh kayak misalkan packaging untuk para seller ya. Jangan sampai kalian packagingnya cuma kayak sama plastik doang gitu. Sedangkan harga kalian lebih tinggi daripada brand-brand lain, itu kalian gak akan laku gitu. Jadi coba misalkan harga kalian lebih tinggi daripada yang lain ya. Coba kalian ciptakan sesuatu nilai lebih, kayak misalkan packing kalian ternyata pakainya kardus, di dalamnya tuh suka kayak ada bonus-bonusan, misalkan beli hijab tapi bonusnya ciput, masukin aja ke dalamnya gitu. Jadi ada value lebih kenapa orang bisa memilih kalian bukan memilih yang lain. Benar, gitu. sama aku juga suka ini kalau belanja di satu tempat packagingnya itu tuh suka ada kartu thank you kan. Oh, kartu thank you. Suka ada kartu thank you yang lucu-lucu atau dikasih stiker yang unik-unik gitu, itu menyenangkan banget sih diterimanya. Benar. Dan kadang-kadang kalau di balik kartu thank you ada voucher nggak sih? Itu lebih menyenangkan lagi. Lebih menyenangkan lagi. Nah, jangan lupa tuh gimmick-gimmick kayak gitu. Bentar. Lebih baik konten hard sell atau gimana? Tolong bacain sayang. Ini sayang ada di sini. Lebih baik konten hard sell atau gimana Kak buat personal branding? Sebenarnya kalau personal branding itu bukan hard sell sayang. Kalau hard sell itu berarti kalian menjual sesuatu. Gue punya nih Coca-Cola enak banget, katakanlah seperti itu. Seger, itu hard sell. Tapi kalau misalkan soft sell, kalian bisa buat sebuah cerita. Kayak misalkan ini loh, kalau misalkan keseharian kita dari pagi sampai malam berbicara terus sebagai host. Terus kalau misalkan kalian ngerasa tenggorokan kalian gak enak, minum aja Coca-Cola. Itu lebih soft sell, istilahnya gitu loh. Jadi kalau menurut aku untuk personal branding lebih baik soft sell ya. Soft sell. Perbanyak storytelling kalau menurut aku ya. Tapi kalau untuk para kreator nih, kalau yang join ke aku sekarang adalah kreator, kalau aku boleh kasih saran, lebih baik kasih proporsi 3:1. Jadi 3 itu lebih ke arah karena kalian afiliator kan kalian berjualan ya. 3 itu lebih ke arah hard sell, diselingin 1 itu lebih ke arah soft sell gitu. Seperti apa contohnya? Lihat akun aku deh. Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Eti Liana Sari. Ada info terbaru nggak Kak? TikTok Shop comeback di bulan apa? Wah, tadi udah dibahas ya, boleh Kak kita Eti, ulang lagi. Kak Eti, aku tuh denger katanya November Kak Eti, cuman kita nggak tahu bener apa enggaknya ya. Yang pasti yang aku dengar itu timnya tuh memang lagi mempersiapkan legalitasnya sama aplikasinya, kan development aplikasi butuh waktu ya, apalagi trial errornya seperti apa. Jadi kita doakan aja 11-11 kita udah bisa balik lagi nih ke TikTok Shop, oke? Amin. Nah, sambil nunggu Kak Eta, tadi yang nanya Kak Eti, sekarang aku nanya Kak Eta. Oke. Kenapa Kak Trias? Sambil nunggu berarti kita bisa manfaatin channel apa aja sih Kak? Maksudnya kan ya oke, platformnya mungkin lagi melakukan sesuatu gitu ya supaya tetap bisa bantuin kita orang-orang yang jualan ini. Tapi selama nunggu itu masa iya rezekinya juga nungguin, kan kita pengennya jemput ya cepet-cepet. Benar banget. Jadi kalau misalkan soal kayak begini, lagi-lagi tadi balik lagi ke link di bio ya guys ya. Jadi intinya sih platform yang bisa kita gunakan semuanya optimalisasi aja. Kamu punya Instagram, optimalisasi. Kamu punya TikTok, manfaatkan. Kamu punya Shopee, Tokopedia, manfaatkan. Tapi harus kita pisahin nih, mana media promosi sama media transaksi. Kalau media promosi jelas sosial media ya. Ada TikTok, ada Instagram, bahkan ada Facebook juga. WhatsApp juga bisa menjadi media promosi kalau misalkan kalian suka blast message ya. Itu juga manfaatin aja, tapi media transaksinya untuk sementara kalian masukin aja ke marketplace dulu di Shopee sama Tokopedia gitu. Terus gimana nih, kan aku di Shopee masih baru, di Tokopedia juga aku kurang laku, harus gimana? Berarti gencerin promosinya. Kalau gencerin promosi berarti apa? Bukan fokus ke marketplace-nya, tapi fokusnya ke media sosialnya. Udah nggak kamu buat kayak konten 5 dalam 1 hari ngasih tahu, guys aku punya barang bagus, yuk check out langsung, tapi di Shopee ya guys, klik link di bio aku, kayak gitu loh maksudnya. Jadi gencerin aja promosinya di media sosial kalian. Kedengarannya gampang, tapi sebenarnya aku yakin susah sih, karena aku juga pernah ngerasain ya. Aku udah ngurusin banyak seller, aku ngurusin juga migrasi dari mereka sosial media ke marketplace, itu memang susah banget. Tapi menurut aku nggak ada yang nggak ada hasilnya, pasti ada hasilnya semua. Jadi mendingan mulai aja dari sekarang, siapa tahu 2 minggu ke depan kalian udah lebih besar lagi di marketplace lain. Jadi kalian nggak akan bergantungan sama satu platform, tapi kalian bisa hidup di platform manapun gitu. Amin. Kak Eta tuh tadi mention tentang link. Link itu sekarang banyak banget kan yang udah pasang, banyak banget tokonya dia di macam-macam lah. Betul. Yang .com-nya sendiri, yang biru, orange dan lain-lain gitu kan. Sekarang tuh berarti nggak apa-apa ya Kak Eta?
Oke, kalau soal link itu, jadi gini guys, dulu tuh kalau misalkan kalian seller ya, kalau kreator mungkin gak ada masalah dengan pelanggaran ini. Kalau seller tuh dulu memang dipermasalahkan pakai link gitu. Kenapa? Karena itu namanya direct traffic. Jadi kalau misalkan kalian melakukan transaksi atau mungkin promosi di TikTok Shop, maka pembayarannya juga di TikTok Shop dong. Kalau misalkan di direct ke Shopee atau mungkin ke WhatsApp, bisa bahaya. Takutnya malah jadi ada penipuan dan itu malah jadi tanggung jawabnya TikTok. Makanya ada pelanggaran gitu. Link atau mungkin penyebutan kata marketplace itu dilarang dulu ya untuk para seller. Tapi kalau sekarang kan keranjang kuningnya udah nggak ada. Jadi penyebutan seperti itu nggak masalah guys, karena semuanya di mata TikTok adalah kreator, bukan seller lagi. Walaupun akun kalian bisnis, tapi kalau kalian nggak ada keranjang kuning, maka status kalian adalah kreator atau personal account gitu. Mungkin ada beberapa orang yang masih sering diingetin, please jangan ngomongin lagi Shopee atau Tokopedia. Menurut aku itu juga salah satu message yang positif sih. Maksudnya message positif itu gini, takutnya ketika TikTok Shop balik, kalian keceplosan terus-terusan. Nah kalau keceplosan kayak gitu gimana? Wah. Nah direct traffic ini sebenarnya dia nggak berpengaruh ke poin kalian. Kalau kalian lihat poin pelanggaran itu nggak akan nambah, tapi berpengaruhnya kemana? Ke shadow ban. Jadi kalau kalian keceplosan ngomongin marketplace, itu berpengaruh sama traffic yang ada di sini nih. Tiba-tiba downgrade ke 10 atau mungkin ke 5 gitu. Jadi kelihatannya langsung di traffic, bukan ke arah poin pelanggaran. Ini justru menurut aku lebih bahaya Kak Trias. Soalnya kan kalau poin pelanggaran kan ke record ya, kita tahu, oh kemarin aku melakukan kesalahan. Tapi kalau misalkan si direct traffic, itu dia langsung turun nih si traffic ya, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita ngerasa apakah aku salah ngomong, apakah ini bukan jam live aku, nah itu bahaya banget. Jadi sekarang nggak masalah, kalian pakai link nggak masalah juga, ngomong marketplace itu nggak masalah. Tapi jangan sampai dibiasakan. Ketika nanti udah ada TikTok Shop, yuk kita balik lagi ke kebijakan TikTok yang sebelumnya. Gitu. Jadi kebijakan yang lagi berlaku kayak gimana ya tetap diikutin lah ya. Tetap Maksudnya kita kan diikutin, jualannya di situ. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi dari siapa dulu nih ya? Nih Kak Sambal Bawang. Bikin lapar nih. Titinya Partai An, aku udah lihat tuh tadi. Adminnya jawab semoga minggu depan. Menurut aku itu jawaban gegabah sih Kak. Menurut aku pribadi ya. Cuman kalau misalkan memang bisa minggu depan ya kenapa nggak kita aminin gitu. Cuman so far sih aku udah make sure sama tim TikTok itu hoax. Jadi itu cuman jawaban adminnya doang gitu. Jadi dia nanya di akunnya si Partai AN gitu. Kapan balik lagi? Terus si adminnya bilang apa? Minggu depan gitu. Itu menurut aku jawaban yang agak gegabah gitu ya. Jadi kalau bukan dari tim TikToknya lebih baik jangan dipercaya ya guys ya. Tapi ya kita aminkan kalau memang bisa lebih cepat lagi gitu. Amin. Ada lagi nih namanya emoji lah ya. Kak keranjang biru CO di WhatsApp dengan kerja dengan Kerjasama JNT dengan COD JNT. gimana, aman nggak? Keranjang biru berarti form ya. Aku sih bisa bilang itu aman sih, nggak masalah sama sekali. Mungkin lebih ke arah teknisnya aja ya. Maksudnya kamu sama JNT-nya gimana gitu. Terus lanjut lagi. Kak Hana dulu mending kali ya. Kak Hana, tapi aku kena pelanggaran karena sebut itu, kena 3 pelanggaran mengarahkan ke platform lain. Itu kalau udah diulangin berkali-kali Kak Hana. Jadi kalau pertama itu biasanya dia shadow ban itu si trafficnya turun. 2, 3 masih shadow ban. Tapi kalau kamu terus-terusan bebel misalkan gitu ya, punten, terus-terusan diulangin gitu. Kan beberapa orang juga nggak sadar ya kalau kita melakukan kesalahan. Kalau terus-terusan itu baru kena yang namanya poin pelanggaran. Nah hati-hati aja, poin pelanggaran ini tuh dia butuh waktu sekitar 3 apa 6 bulan gitu, aku lupa, sampai dia balik lagi ke 0 gitu. Tapi kalau kamu ngerasa bersalah atau kayak gimana, ngerasa oke deh nggak akan aku ulangin, kamu bisa ajukan banding gitu ya. Terus mending pakai marketplace apa ya Kak buat pengganti TikTok sementara? Nah ini jawaban yang apa ya, agak rumit ya, tergantung sama perspektif kamu. Sebenarnya kalau marketplace itu semuanya punya keuntungan dan apa lawannya keuntungan? Challenges kali ya. Challenges Apa ya, tuh? Tantangan. Iya, tantangan tersendiri sama kelebihan sendiri. Aku bilang kalau di Shopee itu lebih prospeknya ke arah fashion. Jadi kalau kamu jualan fashion mungkin kamu bisa lebih ke arah Shopee. Terus kalau misalkan kamu lebih ke arah home and living, teknologi, mungkin lebih ke arah Tokopedia kali ya, Tokopedia gitu. Walaupun keduanya sama-sama punya produk tersebut. Tapi sebenarnya yang jadi highlight aku adalah ketika sebelum kamu memilih marketplace atau media transaksi, yang harus kamu pikirkan adalah fee platform. Oh betul, sekarang berapa persen tuh rata-rata? Nih yang udah sering jualan di TikTok Shop, kalian pasti pernah kan ngalamin TikTok Shop dulunya 0 rupiah, wajar karena lagi memperbanyak user supaya banyak yang menggunakan TikTok Shop gitu kan ya. Terus gak lama kemudian, 1 tahun kemudian Kak Trias, dulu naik 1% per transaksi, 6 bulan setelahnya naik lagi 1% plus 2.000. Kebayang kan tuh yang tadinya gratis tiba-tiba harus begini, berarti harus naikin harga lagi gitu kan ya. Belum lagi nanti ada budget promosi, budget bayar kreator, itu kan ditimpakan sama harga produk ya. Betul. Nah itu harus kalian perhatikan. Nah sekarang kita bahas kira-kira fee platform kalau di marketplace atau media transaksi lain seperti apa. WhatsApp gratis.
Iya. WhatsApp gratis, kan media transaksi ya. Betul. Media transaksi banyak ya. Kalau WhatsApp gratis, Shopee aku agak kurang ngegodok ngegodok terlalu dalam ya. Tapi maksudnya kalau Shopee itu 3 sampai 6 bahkan ada 8% untuk yang pakai gratis ongkir atau mall. Ya. Gede ya. Jadi bayangin nih kira-kira harga kalian masuk apa enggak gitu. Tokopedia masih 3 sampai 8% gitu. Apalagi nih kira-kira? Mungkin ya web WhatsApp. store juga kali ya. Website. Maksudnya sekarang tuh website, betul. Nah, aku sendiri kan sekarang kerja di Circlo. Dulu sering banget bantuin Kak Eta. Dan ngerepotin dia. Jadi kalau web store itu memang tadi kan challenge-nya adalah kalau di marketplace itu ya fee-nya udah lumayan gede sekarang. Fee-nya lumayan gede, Karena guys. udah rame banget yang belanja di sana, ya wajar dong. Marketplace-nya juga cari revenue gitu kan. Wajar-wajar. Di web store atau kalau bikin website sendiri, emang enaknya adalah kita tuh nggak terikat sama kirim barangnya mesti berapa jam setelah pesanannya masuk gitu. Terus transaction fee-nya juga tidak terlalu besar gitu kan. Dan semua aturannya kita atur sendiri. Mau promonya kapan segala macam. Tapi emang tantangannya atau kekurangannya yang mungkin bakal dihadapin sama sellers adalah promosinya, cari trafficnya itu tuh sendiri gitu. Kalau di Circlo Store sendiri, kayak Eta itu tuh kita transaction fee-nya 3%. 3%, Jadi relatif oke. emang lebih murah sih dibanding yang lain. Cuma ya itu tadi challenges-nya emang banyak banget. Tapi kalau menurut aku ya Kak Trias ya, aku kan juga berpengalaman ngebantu beberapa UMKM growing lah gitu. Ketika mereka sudah besar, itu tuh ada satu checklist yang harus mereka punya. Apa namanya website. Oh benar. Jujur ya guys ya, ini aku lagi nggak peres ya, tapi awal aku mikir ngapain punya website? Kan udah ada Shopee sama Tokopedia, ya nggak sih? Tapi setelah dipikir-pikir, ternyata website itu bagusnya adalah buat branding gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah ngerasa besar, kalau misalkan kalian punya website itu sebagai edit value. Jadi value kalian bakalan lebih naik gitu. Kelihatannya kayak, wah brand ini lebih modal ya bisa punya website. Kasarnya seperti itu loh guys. Terus keuntungannya lagi, contoh kayak si Scarlett ya. Ini contoh doang guys. Si Scarlett itu kan identik sama pink sama biru ya. Nah mereka tuh punya website sendiri, kenapa? Karena mereka mau rumahnya itu pink sama biru. Kalau di Shopee orange cuy, kalau di Tokopedia hijau gitu. Ngerti. Tapi tadi aku baru nggak sih soal website, kalau di Shopee itu kan kalau nggak salah 24 jam ya pengiriman ya. Tokopedia juga 24 jam. Kalau si TikTok itu 48 jam sampai di 5 hari, tapi 5 hari itu udah kena penalti. Tapi kalau di website bebas ya? Bebas, tergantung sama sellernya masing-masing. Oke. Karena ya itu tadi aturannya dia sendiri yang bikin. By the way, ada beberapa pertanyaan nih yang kita belum colek-colek. Oke. Ini- Kita coba pause dulu, kita baca komen dulu ya guys ya. Aku nggak pernah kena pelanggaran di TikTok Kak, tapi kayak kena shadow ban gitu. Gimana cara ngatasinnya Kak? Siapa nih? Kak Sambal Cai. bawang. Kak Cai sebenarnya kalau shadow ban itu antara apa ya istilahnya ya? Kita tuh nggak bisa mendeteksi shadow ban apa enggak, atau jangan-jangan kitanya yang kurang efektif dalam berkonten gitu. Tapi salah satu hal yang sering aku kasih tahu ke seller-seller aku yang harus kamu lakukan adalah tetap konsisten aja, tetap berkonten aja. Terus naikin frekuensi konten kamu lebih banyak lagi. Katakanlah sehari kamu 1 sampai 2, naikin aja 3 sampai 4 atau 5. Tapi jangan sampai kontennya duplikat. Jadi bukan re-upload. Kalau re-upload itu ke-detect sama tim TikTok. Kalau re-upload nanti kamu bakalan kena shadow ban juga. Jadi nanti traffic atau viewsnya bakalan lebih rendah lagi. Ini yang perlu kamu perhatikan. Banyak banget soalnya kreator sama seller yang penting upload gitu ya. Iya, Tapi iya. ternyata itu adalah konten minggu lalu Nggak Kak mau Trias. dong TikToknya. Iya Nggak mau, dong. TikToknya nggak mau. TikToknya maunya ini harus original. Apalagi yang pernah ngembat video. Aku Colong-colong konten kayak Iya. yang kamu alamin. Ya Konten aku ampun. pernah dicolong guys, pernah dicolong. Terus abis itu di-upload sama orang lain, tapi viewsnya nggak pernah nyampe 200. Kenapa? Karena udah ada yang punya istilahnya gitu loh. Jadi TikTok bisa mendeteksi sampai ke sana. Jadi lagi-lagi balik lagi ya, kalau kamu ngerasa shadow ban atau mungkin trafficnya turun, viewsnya kurang bagus, coba tetap aja konsisten. Memang agak sulit, tapi menurut aku ini satu-satunya cara yang paling aman gitu. Semangat ya. Iya. Ada lagi nih, mungkin Kak Sambal Bawang kali ya. Iya. Kak, saya seller misalnya TikTok shopnya kembali, apakah penjualannya kembali ke nol ya Kak? Wah, Nah, kayak isi bensin ya. Iya, ini yang ditakutin sama semua seller guys. Tapi yang perlu aku kasih tahu ke kalian, ada yang namanya data migrasi. Jadi kalau data migrasi, kemungkinan besar data toko kalian yang sekarang itu bakalan di copy paste ke TikTok Shop. Kebayang nggak? Mungkin kalian harus upload beberapa produk ulang, tapi bisa juga produknya udah tersedia di TikTok Shop gitu. Jadi penjualannya nggak mungkin dari nol lagi. Tapi kita nggak tahu seperti apa ya. Apakah jangan-jangan dibatasi ke top 10 products atau mungkin top 100 products, kita nggak tahu seperti apa. Jadi nanti kita lihat aja ya guys ya. Oke. Lanjut. Kak Dita Mer dulu kali nih. Kak, kok barusan aku kasih keranjang kuning bisa ya di TikTok? Wah. Bisa, tapi tidak bisa menggunakan jadi transaksi guys. Jadi muncul doang secara visual di kiri bawah, tapi sama sekali nggak bisa buat transaksi gitu. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu deh. Sekarang ada Kak Ruhmi.
cara pilih produk yang pas buat kita live live. kan, gimana tuh ya Kak, biar Agar traffic bisa trafficnya bagus, bisa Say? bagus. Oke. Oke. Sebenarnya ini kalau kita ngomongin dalam lingkup TikTok Shop dulu ya. Jadi TikTok Shop itu prinsipnya gini, kita bakalan ngasih traffic bagus untuk kalian yang mempromosikan produk yang bagus juga. Oke? Nah, produk yang bagus itu seperti apa? Pertama, reviewnya bagus. Kedua, penjualannya banyak. Jadi kamu bisa lihat dari situ aja. Biasanya suka ada tuh kalau kalian cek produk, ada tulisan top 1 produk atau top 2 produk alias penjualan kedua terbaik, penjualan ketiga terbaik. Nah, biasanya dipilihnya dari situ. Afiliator harusnya milihnya dari situ biar kalian bisa nunggangin trafficnya gitu istilahnya. Kan suka di boost nih sama tim TikTok. Terus jangan lupa cari juga yang trending. Katakanlah yang lagi trending itu, pernah lihat daster turun naik gak? Oh iya, aduh pernah lagi. Jangan punya ya? Jangan punya ya. Tahu kan yang dasar Iya, turun iya. naik gitu. Nah, kalian tuh kalau sebagai kreator mendingan cari yang lagi trending seperti itu. Kenapa? Karena pencariannya itu lagi tinggi. Jadi banyak yang nyari dasar turun naik, dasar turun naik. Kalau misalkan banyak yang nyari, otomatis kalian kontennya akan direkomendasikan ke mereka gitu ya. Sama ini juga ya, pakai lagu-lagu yang lagi hits. Ya. Ya. Oh, lagu hits ya bener. Lagu hits ngaruh. Rungkat atau apa gitu kan. Bener-bener. Kalau konten iya, short video ya, itu berpengaruh banget. Pernah nggak sih kalian nge-like nih satu video misalkan dari Rungkat gitu ya? Ya Rungkat gitu ya musiknya. Terus kalian scroll lagi, 3 video setelahnya Rungkat lagi. Nah itu, jadi TikTok bakalan merekomendasikan apa yang sudah kalian tonton dan apa yang sudah kalian lihat. Apalagi apa yang sudah kalian likes atau apa yang sudah kalian komen gitu loh. Oke. Kak, aku sih paling beruntung, amin. Kalau pakai video asli dari seller sedangkan kita affiliate, apakah itu efektif? Tidak efektif karena itu namanya duplikat konten. Mau itu official dari sellernya, mau dari brandnya tidak bisa. Itu official, itu duplikat konten. Jadi jangan ya guys ya. Yuk, aku paham affiliate ini salah satu cara untuk cari duit tuh gampang ya kelihatannya ya. Gampang loh kita live. Kelihatannya gampang gitu ya. Tapi bukan berarti kita mencari cara yang tergampang juga, enggak seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu pengen jadi afiliator ya kamu harus buat konten, bukannya malah minta konten atau ngambil konten, istilahnya seperti itu. Yuk coba buat beli sampelnya atau mungkin minta sampelnya ke seller terus kalian produksi sendiri. Aku yakin di TikTok ini udah selebaran banyak banget deh tutorial cara membuat konten yang baik gitu. Nggak apa-apa, mulai aja dari step 0, yang penting nanti kalian bakalan berprogres daripada kalian malah ngambil konten, itu malah kalian akunnya bahkan yang kena. Bukan kontennya, akunnya yang kena. Akun kalian bakal langsung ke detect sama tim TikTok. Berarti kalian harus ganti akun lagi dong. Untung-untungnya kalau misalkan akun yang pertama itu followernya masih sedikit. Kalau followernya udah banyak tapi udah rusak algoritmanya gimana? Sayang kan? Gitu. Oke, ini dari Kak Syarul Basit Ahmad. Di web Circlo 3% transaksi fee-nya itu selamanya atau lagi promo. Oh, oke. Yang kita tahu sih sekarang belum ada batas waktu. Jadi manfaatin dulu aja. Kalau emang lagi ngelihat sesuatu yang murah menguntungkan, cobain dulu aja. Nggak ada batas waktunya ini. 3% tuh dihitungnya dari mana sih Kak Tres? Oh, dari total transaksi. Jadi misalnya barangnya 100.000, terus ongkirnya 10.000, jadi dari 110.000. Oh gitu. Oke. Tapi itu juga nggak ada biaya development atau apapun di depan. Jadi benar-benar kenanya kalau ada transaksi aja. Berarti misalkan aku mau buat website nih, buat ilegal, katakanlah gitu, ilegal jualan kulot, amin gitu ya misalkan. Amin. Terus aku daftar, itu aku dimintain apa? Dimintain isi form aja. Isi form. Terus lengkapin data, abis itu udah websitenya jadi. Kalau ada transaksi kena 3%, udah nggak ada bayar apa-apa sama sekali. Oh, 3% itu ditariknya per bulan atau saat itu juga? Dia sistemnya mirip kayak kalau kamu punya toko di marketplace, kan nanti kamu bisa tarik dananya tuh, tarik saldonya. Nah itu kamu bisa tarik saldonya kapanpun. Oh, oke. Berarti saat itu juga ya, bukan diakumulasiin per bulan ya? Oh, oke. 3%. Lumayan tuh. Amin. Soalnya kemarin aku di kena 7% guys, di gitu ya. Iya. Gitu oh kan, betul, ya. dan kadang kan kalau di banyak tempat itu beda kategori produk, beda fee ya. Iya, bener. Kalau ini di yang tadi aku sebut Circle Store itu, dia flat. Jadi mau apapun kategori produknya. Elektronik juga kena 3%, tapi itu tadi kan kadang suka ada barang yang mungkin barangku harganya 3 juta, 2 juta gitu ya. Nah itu nanti kalau aja lah timnya Circle bisa lah diajak ngobrol. Oh bisa nego. Oke. Siap. Kita lanjut ya.
orang malah FYP dan di dia malah cuma 2K, mana itu keranjang kuning, apa nih maksudnya? Tapi pernah ini ada temanku affiliate pemula, follower masih di bawah 30, video dia diambil, orang malah FYP. Ya ini kita nggak tahu sih masalahnya ya, soalnya kan ini sistem TikTok itu kan dijalankan oleh robot atau AI gitu. Jadi yang pasti sih walaupun ada orang yang ngambil ternyata dia sukses dari video curian tersebut, ya jangan dicontoh kalau menurut aku, karena lebih banyak mudaratnya. Lebih Iya banyak sih. sialnya, karena ketika kamu nanti akun kamu udah kelihatan sering banget nyontek gitu ya, terus kamu katakanlah kamu ngambil dari kreator besar, katakanlah Kocun atau Diva, terus mereka ngelapor ke tim TikTok, akun kamu parah loh, bisa langsung dimatikan keranjang kuningnya. Jadi jangan coba-coba ya guys ya. Ya ampun. Amannya Emang begitu. intinya tuh kalau kita niatnya baik ya coba lakuin dengan hal-hal yang Lakuin baik lah aja ya. menurut aku sih. Aku pun juga awal nih Katrias tahu banget ya. Dulu illegal followernya cuma 200, Katrias udah nge-follow aku, seriusan. Sekarang alhamdulillah udah nyampe 50.000. Emang iya? Iya. Emang udah 50.000. Kalau itu aku tahu. Jadi kayak ya udah kita konsisten aja ngepost konten. Pada dasarnya orang yang akan tertarik sama kita akan stay dengan kita kok. Betul. Gitu. Ini berlaku juga buat jodoh ya guys. Iya, bener banget. Nih, Kak, kalau seller sudah upload video A, terus affiliate juga upload video A, tapi asli efektif tidak? Tidak efektif karena yang dilihat itu adalah frame per frame. Jadi kalau gambar dan videonya sama, maka kamu masuk ke dalam kategori duplikat konten ya. Jadi walaupun kamu dapatnya dari seller, tetap aja itu nggak bisa ya guys ya. Yuk. Kak Ruhmi nih terakhir, abis itu kita lanjut ngobrol. Kakak misalkan live in produk, terus nggak naik-naik penontonnya, saran kakak gimana? Apa mesti ganti produk lain? Ini sebenarnya aku bakalan ngomong berbeda sama tim TikTok ya guys ya, karena aku ngomongnya berdasarkan pengalaman deh gitu. Jadi kalau misalkan ada produk yang ternyata nggak naik-naik, kamu tuh harus lihat dulu kira-kira nih, kita kan punya banyak produk ya, ada celana, ada atasan gitu. Terus kamu lakunya di celana, suatu hari kamu masukin atasan, ternyata nggak laku. Berarti memang pada dasarnya kamu cocoknya di segmented produk saya adalah celana aja gitu. Tapi bukan berarti harus masukin bukan berarti kamu harus ngeluarin si baju ya, enggak, tetap masukin, tapi yang harus kamu highlight adalah tetap celana gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau beli baju, perkenalkannya cuma sebentar, abis itu kamu fokus lagi ke celana, karena kan kalau gimana pun kita butuh cuannya kan ya. Terus kalau misalkan dia nggak naik-naik juga, waktunya ganti. Mungkin ada beberapa orang yang bilang tunggu 1 bulan menurut aku kelamaan guys. Kalian live 1 hari 5 jam, katakanlah seperti itu. Dalam 7 hari kalian bisa dapat sampel 35 jam. Sampel tuh maksudnya sampel data ya, bukan sampel barang. Data kalian udah ditarik selama 35 jam. Ngapain nunggu 1 bulan? Justru kelamaan, yang ada cuan kalian nggak akan ada ya. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian udah bisa nge-live-in produk ini lebih dari 50 jam dan dia sama sekali nggak naik, udah waktunya kalian beralih. Itu kalau menurut aku, oke? Tapi jangan lupa, ketika kalian live-in harus didukung sama konten dulu. Kalau kalian ternyata cuma live-in tapi nggak ada kontennya, itu belum maksimal menurut aku. Jadi kalian masukin ke konten, kalian live-in, nah abis itu kalian lihat selama 50 jam, kira-kira terjual apa enggak. Kalau nggak terjual, waktunya kita pindah ke lain hati. Banyak banget yang bilang ke aku, Kak tunggu 2 minggu, 2 minggu kelamaan. Aku live 10 jam dalam 1 hari, 2 minggu berarti udah dapat sampel berapa tuh? 140 jam. Menurut aku itu udah terlalu lama sih. Jadi kalian gercep aja, karena walau bagaimanapun kita butuh untuk mempromosikan produk kan ya, kita butuh via affiliate-nya gitu. Kalau kitanya terlalu lama dan gak gercep ya, kita ketinggalan daripada yang lain gitu. Iya benar-benar. Tadi ada pertanyaan lagi dari aku sih paling beruntung. Kalau video asli dari seller, tapi kita edit-edit lagi, masih aman nggak ya? Kalau nggak salah ini aku belum membuktikan secara jelas ya, tapi intinya AI itu atau robot ya, dia bisa ngedeteksi sekitar 3-5 detik ya. Jadi kalau ada frame 3-5 detik yang sama, itu bisa dikategorikan duplikat konten. Tapi ingat ya, duplikat konten ini berlakunya buat yang mana? Buat yang ada keranjang kuningnya gitu. Jadi kalau kalian bukan keranjang kuning, kadang-kadang duplikat konten itu bisa lebih FYP gitu ya. Baca lagi ya. Iya. Kak Ciwi, kira-kira harus bikin berapa konten Kak sebelum mulai live? Sebenarnya bukan sebelum mulai live sih, tapi kita buat rutinin 1 hari. 1 hari bagusnya berapa? Kalau kalian adalah akun baru, itu kan penting banget kalian dapat traffic atau exposure. Maka semakin banyak konten, semakin banyak exposure yang masuk ke dalam akun kalian. Ada yang bilang 5 konten, ada yang bilang 7 konten gitu. Tapi kalau kalian fanbase-nya udah kebentuk, katakanlah udah 10.000 follower atau 20.000 follower, kalian bisa neken frekuensinya. Mungkin 1-2 atau bahkan sekarang kayak aku ya, 1 minggu aja mungkin aku cuma ngepost konten 5-7 aja gitu. Jadi tergantung kamu lagi di fase seperti apa kakak gitu ya. Oke. Tadi tuh Kak Eta kan bilang kalau kadang ada saatnya kita emang mesti migrasi gitu. Harus. Apa aja sih yang mesti disiapin Kak kalau migrasi? Itu Migrasi pasti kemana susah nih? banget kan. Oh, Migrasi misalnya awalnya sekarang jualannya di TikTok Shop atau apapun lah, tadinya jualannya di tempat X pindah ke tempat Y dan seterusnya. Ini kan aku bayanginnya kayak
pindahan rumah, berhubung udah mengalami pindahan rumah beberapa kali, kayaknya itu sesuatu yang tidak mudah gitu Tidak disiapinnya. mudah ya migrasi ya. Biasanya tuh kayak foto katalog ya pertama ya. Oke. Foto katalog jangan sampai hilang. Itu tuh pasti harus disimpan karena kan kita bakalan buka lagi di tempat lain ya, di Shopee, Tokopedia atau mungkin di website atau dimanapun gitu. Itu berarti foto katalog harus disimpan. Terus apalagi ya? Kayak deskripsi tinggal copy paste gitu ya. Terus mungkin lebih ke arah kalau misalkan kalian migrasinya dari WhatsApp itu kontak-kontak juga jangan sampai hilang sih. Jadi pastikan ketika kalian migrasi kalian udah menyampaikan juga ke teman-teman kalian, ke follower atau mungkin ke loyal customer kalian. Guys, kita udah nggak ada di TikTok Shop, sekarang kita ada di Shopee. Jadi buat para seller, please banget kalian banyak-banyakin buat konten. 5 konten misalkan gitu ya. Bilang aja, guys, ini sekarang kita TikTok Shop tutup, sekarang kita ada di Shopee. Terus jangan lupa supaya mereka tertarik beli di tempat kalian buat sejenis promosi ya. Kalau di tempat gitu bisa nggak sih buat promosi? Aku bingung deh. Oh bisa sih, kalau Aku agak misalnya lupa. kayak web store gitu ya. Website bisa kan ya? Website bisa bikin kupon, Oh, kupon. terus Oke, kayak oke. misalnya lagi live gini nih dibikin kuponnya cuma nyala dari jam berapa sampai jam berapa. Terus namanya kita di website sendiri, di rumah sendiri kan budgetnya budget kita sendiri nih. Benar-benar. Biasanya ada batasnya kecuali Bapak Ibu Sultan-Sultan gitu ya. Nah itu tuh bisa di set juga, satu kupon bisa dipakainya berapa kali Oh, gitu. oke. Berarti aku bisa ngeset kupon buat pelanggan tertentu ya? Bisa Pelanggan juga. tertentu bisa? Misalnya aku bikin kupon buat ETA yang banyak dan Iya. gede gitu diskonnya, itu bisa banget. Oh, bisa ya? Oh, oke. Salah satu keunggulan website ya. Shopee juga ada maksudnya. Betul. Cuma Lanjut, website ya. itu biasanya banyak yang nggak tahu. Iya sih, aku juga setuju sih. Istilahnya kalau misalkan website tuh kayak orang tuh memposisikannya kayak masih di bawah marketplace ya. Oh benar. Soalnya emang lebih susah kelihatannya. Kelihatannya Tapi lebih susah. sekarang kalau ketemu sama orang-orang yang jualan, itu tuh mereka jadi pada mikir, oh betul juga ya, sekarang tuh bikin website udah kayak membangun rumah sendiri yang kalau si pemilik lapaknya berubah pikiran atau kena aturan apa, ini itu segala macam, kita tuh udah ngebangun fondasinya dulu gitu untuk bisnis kita supaya lebih sustain. Lanjut ke pertanyaan dulu nih abis ini, boleh. jangan lupa. BTW bentar ya, kalau misalkan kan punten dah TikTok Shop ini kan sempat tutup ya, terus kita kebakaran jenggot gitu. Makanya emang lebih baik kita punya rumah sendiri sih kalau menurut aku. Menurut aku ya. Katakanlah, ya aku sih masih mikirnya agak konvensional ya kayak WhatsApp gitu. Tapi semenjak ngomong sama Kak Tria, sebenarnya juga website tuh bisa jadi salah satu alternatif ya buat rumah yang istilahnya bukan stabil, apa sih istilahnya? Long last, apa sih Long last kali ya. long last ya. Long last ya. Bingung ngomong apa. Apa tadi yang mana Kak Tris? Si Kak ini dulu nih, Kak Dewi Fatma. Oh, aku kenal Kak Dewi. Oh, hai, kenal banget nih. Nanti mau pakai link apa keranjang Kak? Kayaknya link Kak. Oke. Link ya, atau mungkin bisa juga keranjang sih. Kalau misalkan memang mau diarahkannya ke marketplace, maka hasilnya pakai link. Jadi kan ada dua pilihan, bisa pakai link, bisa pakai keranjang. Tapi kalau nanti kita ada TikTok Shop, itu kayaknya pakai keranjang. Jadi nanti bakalan tetap ada gambar-gambar produknya, tapi ketika diklik harus ngopen ke aplikasi lain gitu. Tapi ini masih gambaran ya. Ini kalau kita lihat yang sejauh ini seperti itu gitu ya. Lanjut. Oke, Kak Parayu, untuk pembeli di live mending keranjang biru atau mending ajak ke link platform lain? Tergantung dari teknisnya dulu. Kakak lebih suka teknis yang apa ya istilahnya? Secara teknis otomatis mempermudah ya berarti harus ke marketplace atau ke website tadi ya. Tapi kalau kakak lebih suka yang agak manual sedikit maka pakainya keranjang biru. Keranjang biru itu kan dia pakai form kan. Kalau form itu kan berarti kamu harus lihat satu persatu orderannya apa, kamu ngubungin lagi, kamu ngasih tahu lagi jumlahnya segini udah bayar atau belum ya. Jadi itu lebih manual. Tapi kalau yang manual seperti itu bagus banget sebenarnya buat seller-seller yang baru di fase awal. Ya. Fase bayi istilahnya. Kenapa? Supaya kalian bisa engage dengan customer. Tapi kalau kalian udah yang cukup besar kayak 100 orderan per hari, gak mungkin dong kita ngeliatin formnya, ya kan ya? Betul. Lebih baik diarahkannya ke marketplace. Jadi lagi-lagi dibalikin, kamu udah di fase yang seperti apa kakak gitu. Oke, Kak Parayu udah, Kak Syarul Basit Ahmad. Kak Trias, Web Circlo bisa coba free dulu nggak Kak? Siapa tahu cocok. Bisa nggak sih? Oke. Bisa dong. Aku nggak tahu serius. Yang tadi kita bahas fee-nya 3%. Oke, jadi aku jelasin dikit ya. Di Circlo itu tuh kita yang Circlo Store ada 3 paket sebenarnya. Yang satu itu gratis, nggak ada batas waktu, jadi emang free selamanya. Oke. Cuma emang fee-nya lebih gede, 3%. Nah, yang 2 lagi itu paket langganan berbayar. Langganan tuh aku kasih gambaran kayak kalau teman-teman langganan Spotify atau langganan Netflix, boleh kan sebut. Ya, misalnya langganan yang kayak gitu-gitu tuh.
itu selama bayar langganannya bakalan tetap nyala. Yang website juga sama kayak gitu. Oh, Kalau oke. langganannya bayar terus, websitenya bakalan tetap nyala dan fee-nya agak lebih kecil, 1,9% kalau Kecil paket itu mah. berbayar. Iya, gitu. Itu sama dua-duanya, yang 3% maupun yang 1,9% sama-sama flat. Cuma kan ini karena biasanya kalau mesti bayar di depan, teman-teman seller suka pada mikir-mikir dulu nih. Jadi ya cobain dulu aja yang free. Cuma kena 3% di belakang gitu. Tuh, Oke. Kak siapa tadi namanya? Kak Kak Basit, Syahrul Kak tadi ya. Syahrul. Kak Syahrul Ahmad, udah jelas belum? Aduh, suara aku sampai hilang nih. Sok atuh didaftarin yang dicoba aja gratis. Yap. Siapa nih? Kak Ozan. Kak Eleonora dulu. ya. Halo Kak, kalau dulu kan ada penilaian misalkan penjualan terbaik kategori apakah itu real? Real sayang, real. Itu bukan buatan, real seriusan. Jadi dilihatnya dari penjualan, tapi masalahnya adalah penilaian itu diambilnya berdasarkan rentang waktu berapa lama. Itu kan yang jadi pertanyaannya. Katakanlah ada yang secara 2 minggu penjualannya 1000, tapi ternyata ada yang 1 minggu penjualannya 500, tapi yang ditampilkan yang 500, berarti data yang diambil cuma 1 minggu. Nah, diambilnya berapa lama itu aku kurang tahu gitu loh. Tapi real kok itu ya. Oke, Kak Ozan, Kak Eta, kalau belanja promo-promo gitu, apa didukung di platformnya? Belanja promo-promo tuh maksudnya gimana? Maksudnya kalau lagi belanja suka ada promo ini, promo itu didukung nggak sih sama platformnya? Beberapa didukung. Kalau misalnya kita ngomongin marketplace, pasti ada yang didukung ya. Mereka bisa buat diskon sendiri, bisa ya. Jadi kalau misalkan kayak di TikTok, di Shopee itu biasanya mereka ikutan campaign. Jadi kalau campaign itu berarti didukung sama si platformnya gitu. Misalkan ada campaign 10-10, produk kamu bagus, review kamu bagus, kita kasih 10% deh. Tapi jangan lupa stoknya banyakin, biasanya kayak gitu. Terus ada juga yang bisa dibuat sendiri dari sellernya, jadi bukan dari platformnya gitu. Kapan sebaiknya kita menggunakan yang dari diri sendiri? Ya itu tergantung. Kalau misalkan kamu ngerasa penjualannya lagi turun dan tidak dapat support ya dari si platform, ya udah kamu keluarin aja budget promosi, jatuhinnya kayak ke diskon atau mungkin ke ya potongan harga atau mungkin gratis ongkir gitu ya. Jangan lupa ya, kalau bikin promosi hitung dulu budgetnya. Hitung dulu budgetnya ya, jangan sampai salah. Jangan pengen dapat penjualan banyak tapi habis itu boncos. Aku sering ngalamin tuh, seriusan. Bantu-bantu ngitungin gitu, ini kurang bagus, ini bagus gitu. Jadi lebih baik kalian harus bisa ngitung lah lebih baik ya gitunya. Ya. Kak Parayu, aktif ya, seneng deh aku sama Kak Parayu. Soalnya aku lihat orang yang pakai keranjang biru penontonnya banyak, tapi tapi yang tidak pakai biasa aja. Biasa Oke. aja. Jadi keranjang biru aman dibandingkan aja ke sebelah. Sebenarnya kita nggak bisa menilai seperti itu. Lagi-lagi aku tekankan ke semua orang ya, jangan mengambil sampel sesuai dengan asumsi kita doang gitu loh. Misalkan kamu bilang keranjang biru itu ternyata lebih baik daripada ke tempat lain. Terus kamu lihat sampelnya katakanlah di 3 live, ya tentu aja kelihatannya seperti itu karena itu kamu ngambil sampel yang mendukung asumsi kamu gitu. Pada dasarnya semua fitur dan semua kebijakan dari si TikTok itu udah dibuat kok. Jadi kalau misalkan kita melanggar ya bakalan ketahuan juga gitu. Tapi so far belum sama sekali sih gitu ya. Oke, tadi ada Kak Devi, belum. Kak Ozan. Berarti dukungannya campaign ya? Iya, biasa campaign kakak. Campaign tuh banyak ya, nggak cuma di angka kembar, bisa juga campaign payday. Iya, betul. Payday bisa, atau bisa juga misalkan ada hari Kartini. Oh, berarti yang batik-batik kita sell, itu ada campaign Kartini. Yap. Jadi tergantung seasonnya juga. Ramadan sih yang paling lama. Betul, 45 sebulan hari. penuh. Sebulan Lebih 40 malah. hari. Jadi persiapan sebelum Ramadan, pas Ramadannya, pas Lebarannya itu parah banget. Dan itu yang paling penting kalau bikin campaign atau promo, jangan lupa juga dilihat sama brandnya kita sendiri, sama produknya kita. Misalnya nih jualannya daster tadi atau daster naik turun. Kalau kamu bikin promonya buat hari ayah gitu ya nggak nyambung. Susah. Iya, jadi Tergantung momen ya. tergantung momen. Barang kita momen, itu tuh bisa meraup cuan di saat hari-hari apa sih gitu. Misalnya di hari ibu atau di hari perempuan gitu, itu bisa masukin. Benar. Nih Kak Devianti, sebentar aku balas yang ini. Jadi keranjang biru lebih baik daripada diarahkan ke link bio ya Kak. Aku tidak bisa menjawab. Jadi tidak ada yang lebih baik ya. Maksudnya dua-duanya sama-sama bagus aja gitu ya. Lanjut. Kak Sonia, Kak kemarin hari terakhir live aku nggak sengaja sebut Shopee dan aku kena pelanggaran. Karena kamu berjualan ya. Intinya kalau misalkan live itu di TikTok ada 2. Satu live sebagai kreator, sama satu lagi live sebagai seller. Kalau kamu menjual sesuatu, ada keranjang kuning dan kamu menyebut kata Shopee dan lain-lain, itu bisa kena gitu. Makanya bilang aja bisa klik link di bio, itu sebenarnya nggak masalah gitu ya. Lanjut. Oke, ada lagi Kak Devianti. Apakah ada pelanggaran yang tidak ditampilkan atau hukuman bagi akun kita karena kita arahkan ke bio?
Sebenarnya itu direct traffic, tapi kalau direct traffic seharusnya muncul sih di notifikasi kalian ya. Jadi selalu muncul kok kata direct traffic, misalkan you are directing traffic to another platform, itu nggak boleh. Biasa ada kok muncul. Jadi kalian pasti akan dikasih tahu kok sama semua platform kalau kalian melanggar sebuah kebijakan gitu. Kak Parayu, dan ada afiliasiku yang penonton 50, tapi pas keranjang biru bisa tembus 1K. Ini kayak lanjutannya nih, langsung saja ya. Terus setiap scroll hampir keseluruhan penonton, keranjang biru keren. Jadi gimana ya, lagi-lagi aku serahkan ke kamu aja deh. Tapi kalau dari aku pribadi, kalian mau mengarahkan ke arah link ataupun keranjang biru itu tidak berpengaruh sama sekali gitu. Paham kan ya? Tidak berpengaruh sama sekali. Sama-sama bagus kok gitu loh. Apa tuh? Oke. Tadi kita sambil nunggu Kak Sony yang ngetik lagi kali ya. Dari kayak kalau misalnya apa ya, buat seller, buat afiliator sendiri, apa sih yang kita perlu lakuin, perlu siapin supaya siap dengan hal-hal yang tidak terduga kayak gini nih? Waduh, apa aja tuh ya berarti? Apa ya? aja tuh? Maksudnya biar lebih tahan banting, lebih tahan apapun itulah, hujan badai segala macam. Gimana ya aku jawabnya ya? Bisa diperkecil lagi nggak? Aku bingung. Apa aja yang disiapin dari seller gitu supaya lebih tahan banting? Oke. Mungkin kayak lebih dari sisi misalnya ya, sebagai seller. Kalau misalnya kita jualan di tempat yang bukan lapaknya kita sendiri gitu kan, kita tergantung sama lapaknya itu aturannya masih sama atau enggak, fee-nya masih sama atau enggak, Betul. tempatnya masih ada apa enggak gitu-gitu. Itu dia. Itu sih mungkin hal-hal yang kayak gitunya tuh gimana sih cara kita nyiapin supaya apa ya, lebih antisipasi aja. Mungkin banyak juga teman-teman seller yang lebih banyak semua yang udah pinter-pinter pengen punya plan A-nya gimana, tapi kadang kita suka lupa bikin plan B sampai C-nya gitu. Tapi kalau menurut aku semua fondasinya dari personal branding sih Kak Trias. Intinya kalau kalian brandingnya bagus, service kalian juga bagus, itu otomatis customer bakalan ngejar kalian walaupun rumah kalian dimanapun, istilahnya gitu loh. Tapi yang sering aku lihat selama ini ya, punten ya, ada beberapa seller yang mindsetnya tuh lebih ke arah yang penting aku dapat duit gitu, paham nggak maksudnya? Yang penting terjual banyak, nggak memikirkan kualitas, ada apa sih istilahnya, komplain tapi nggak digubris gitu. Itu kan berarti nggak akan ada yang return lagi kan? Nah mereka cuma memikirkan duit doang sampai lupa gimana caranya buat personal branding. Nah itu ketika mereka pindah ke tempat lain, mereka agak susah untuk survive. Jadi kalau menurut aku personal branding itu penting ya. Personal branding tadi kayak misalkan kamu harus menceritakan bisnis kamu seperti apa, bedanya, keunikannya dibandingkan brand lain seperti apa. Kedua, jangan lupa manjakan customer kamu. Manjakan itu bukan cuma dari bahasa, Kak Trias. Bahasa tuh maksudnya gini, Kak punten misalkan gitu ya, ngechat si customer atau gimana gitu ya. Tapi bisa juga dari bentuk fisik, kayak misalkan tadi di packaging. Packagingnya jangan dong pakai plastik warna hitam, yuk coba pakai plastik warna ungu, kan biar lebih eye catching gitu ya, menarik kayak army ya. gitu kan ya. Atau mungkin ada dikasih apa sih bonus-bonusan di dalam, itu menurut aku penting sih. Jadi jangan sampai mindset kalian kepikirannya cuma duit doang, enggak. Tapi di balik itu semua ada yang namanya marketing. Marketing itu merangkup promosi. Apalagi Kak Trias yang apal deh. Marketing itu merangkup banyak hal, nggak cuma produk doang soalnya. Gitu. Dan kayak tadi misalnya ngomongin promosi, mungkin kayak aku nih sebagai konsumen, kalau lagi jadi konsumen itu pengennya selain gimana ya, kadang kan kita suka mikir yang penting barangnya murah gitu. Semakin murah semakin laku, kalau udah paling murah udah paling banyak dicari. Tapi aku sendiri kadang suka menyaksikan sama barang yang kok lebih murah sih, kualitasnya kayak gimana nih gitu. Itu dia. Barangnya enak nggak, bahannya bagus nggak, terus kayak kualitasnya QC-nya itu dijaga apa enggak gitu-gitu sih. Kadang malah suka ragu gitu. Jadi mungkin buat teman-teman seller juga jangan terlalu terpaku sama aduh tapi banyak yang lebih murah. Ya belum tentu sih. Aku punya fakta, jadi kan waktu aku di TikTok dulu, aku tuh ngurusinnya tuh seller-seller yang dari daerah, Kak Trias. Nah bayangin ya, mereka bisa jual kayak hijab tuh cuma 12.000, sedangkan yang di Jakarta itu bisa menjual sampai 25.000. Harganya udah beda. Kalau misalkan kita menyuruh seller Jakarta untuk samain dong biar kamu laku, waduh itu nggak bisa bayar karyawan ya kan ya. House life aja kalau di daerah bisa 900.000, tapi kalau misalkan di daerah Jabodetabek itu bisa berapa ya? Punten ya, kayaknya 2 jutaan ke atas. Dari situ aja SDM-nya pembayarannya udah beda gitu istilahnya. Production cost-nya juga beda. Kayak misalkan tenaga tukang jahitnya ya, tenaga tukang jahit kalau misalkan di daerah itu masih bisa kayak 1.000, 1.200. Tapi kalau misalkan di daerah Jabodetabek itu udah tinggi gitu. Jadi jangan pernah kalian berpikir supaya laku saya harus menyamakan harga. Itu namanya merusak harga pasar juga guys. Jadi yang benar adalah kalian harus punya alasan kenapa harga saya lebih tinggi daripada dia. Kenapa? Packing saya bagus.
Servis saya bagus. Betul. Oh ini baju saya dipakai sama kreator gitu. Itu salah satu value gitu. Yang ini yang harus kalian pikirkan. Jangan cuma mikirin kayak yang penting terjual banyak itu nggak akan sustain kalau menurut aku ya. Lanjut. Oh apa? Brandnya punya website, nih, websitenya bagus gitu nih, ya. kata ini nih, kata pelaku bisnis samping aku, katanya brand yang bagus juga punya website. Bener, website itu sebagai edit value. Makanya kenapa hari ini aku live sama Kak Trias, biar kalian bisa belajar juga nih betapa pentingnya website buat apa sih istilahnya, bisnis kalian istilahnya gitu loh. Intinya kalau misalkan TikTok Shop tutup kan seenggaknya kalian masih punya rumah di apa namanya di website gitu kan. Bisa dialihin ke website. Kalau di tempat lain takutnya fee affiliate-nya fee-nya agak lebih tinggi, sorry baca komen. Fee-nya takutnya agak lebih tinggi aja gitu. Ibaratnya kayak kalau punya website tuh tingkat kecantikan sama kegantengan brand kalian naik gitu levelnya. Itu benar. Semua brand yang udah aku pegang, yang udah pada gede intinya ya Kak Trias ya, yang mungkin pendapatannya 1M gitu-gitu, mereka udah pada punya website. Dan itu malah dijadikan contoh sama brand-brand kecil. Gue bisa kok lebih keren dari dia, gue juga harus punya website dong. Terus diatur-atur, depannya ada slideshow atau apa, aku nggak paham ya, punten ya, ada animasi atau apa gitu. Pas aku buka, wih keren banget gitu kan. Kalau kayak gitu wajar nggak sih harganya mahal? Wajar kalau menurut aku. Betul. Jadi jangan pernah berpikiran untuk menekan harga begitu aja, nggak. Tidak seperti itu ya. Yuk. Kita baca komen dulu nih Kak Eta, nyampe mana tadi ya? Sorry ya guys. Pelanggarannya nih ini ada kayaknya nih. Kak Sonia ya. Pelanggarannya Kak, apakah harus didiamkan atau banding? Kan TikTok lagi tutup. Waduh, aku agak bingung sih kalau kayak gini ya. Mendingan kamu tanya ke CS deh. Karena menurut aku semua pelanggaran tetap harus banding gitu ya. Terus Kak Ruhmi. Berarti beli sampel 1-2 aja dulu ya Kak. Nanti kalau kebanyakan produknya masih nggak cocok di live. Bener Kak Rumi, bener banget. Jadi pertama kali itu kan celana yang sering aku perjualbelikan di live aku itu punya 24 varian Kak Rumi. Tapi sebelum aku beli 24-24-nya aku modal dulu 5 pieces gitu. 5 pieces terjual nggak? Ternyata banyak yang suka dan minta warna lain. Baru aku coba nambah sampel lagi dan kerjasama dengan sellernya. Jadi menurut aku pemikiran Kak Rumi udah bener banget kok ya. Kak Niki. Kak, live di 2 kamera, 2 platform, itu boleh nggak sih? Boleh, tapi ya itu tadi kalau misalkan TikTok Shop udah balik lagi, jangan sampai kalian keceplosan ngomongin platform lain ya. Keceplosan kayak si toko, gitu, jangan. Nanti kalian kena pelanggaran, oke? Kak Sonia, Kak, ada nggak gambaran TikTok ke depannya itu masih pakai keranjang kuning atau gimana Kak? Jadi intinya kalau boleh aku kasih gambaran, kayaknya di sebelah kiri bawah itu masih ada keranjang kuning atau mungkin keranjang biru atau link atau apapun ya. Nanti pas kalian klik, kalian bisa lihat tuh etalase 1 seperti apa. Pada umumnya kayak keranjang kuning pas kita lagi live ya, ada etalase 1, etalase 2 dan selanjutnya. Tapi ketika kalian klik, pas kalian mau add to cart, itu kalian bakalan langsung diarahkan ke aplikasi TikTok Shop. Gitu. Jadi kalian harus install juga TikTok Shop ini. Kebayangkan maksudnya seperti apa? Jadi kalian masih bisa lihat katalognya, Kak Trias, tapi kalian kalau mau transaksi diarahinnya ke platform sebelah. Jadi kalau kayak gini tadi kan sempat ada nanya, affiliate masih ada nggak? Masih. Menurut aku masih ada. Karena ekosistem affiliate di TikTok Shop itu udah paling bagus menurut aku. Udah terbaik, seamless lah intinya. Kak, jadi nggak apa-apa diarahkan ke link bio. So far sih aku belum lihat ada yang bermasalah ya. Jadi menurut aku masih nggak apa-apa gitu. Pengen cepet-cepet keranjang kuning balik lagi, semuanya pengen banget Kak ya. Tapi intinya itu tadi sih, daripada kita nunggu mendingan kita harus buat alternatif lain gitu loh ya. Nih sama Kak Trias nih kalau mau belajar soal website. Bukan sama Kak Trias, sama Circlo. Tenangnya beneran ke Kak Trias lagi, sama Circlo ya guys ya. Ntar kalau kita ketemu ya, siapa nih yang tanya? Kak Sonia, cara buat website itu gimana Kak? Coba aja buka store.circlo.com ya, store.circlo.com, entar klik coba sekarang atau buat sekarang gitu. Jadi ada entar langsung ya? Tuh, ada tombolnya. Entar dari situ store.circlo.com, entar kita tulisin juga di kolom ya. Itu nanti buka, ada klik bikin sekarang, coba sekarang gitu. Entar habis itu tinggal isi data, terus jadi tokonya langsung. Dan itu udah langsung bisa dipakai transaksi, nggak ada bayar-bayar. Kalau ada transaksi kenanya 3%. Persiapannya sama juga dengan marketplace. Kalau di marketplace kan kita juga upload produk dan lain-lain ya. Di website juga sama, upload produk dan lain-lain. Ada yang bantuin gak sih Kak? Kayak gitu? Kita tuh jadi ada tim support yang bisa dihubungin via email. Orang Indonesia,
Jadi ada tim support yang bisa dihubungin via email, terus ada help page juga, ada tutorial video gitu-gitu sih. Oh, udah disediakan lah ya intinya Udah, ya. Oh, betul. udah aman sih kalau kayak gitu tuh. Kalau kalian ngerasa keberatan dengan affiliate lagi, fee di sebuah tempat, mendingan buat aja website kalau menurut aku ya. Bisa jadi salah satu alternatif. Tapi kalau misalnya udah suka, siapa tahu bisa long last ya nggak? Ya. Gitu. Sip. Kak Lanjut. Parayu dulu nih, aku hanya mau tahu keranjang biru aman tidak Kak untuk afiliasi? Takutnya kena shadow ban. Keranjang biru tidak, maksudnya tidak kena shadow ban karena kan itu fiturnya si TikTok, jadi nggak akan bermasalah, aman maksud aku ya. Lanjut. Ya. Kak kentang McD, waduh enak banget, langsung Dulu ayam kebayang wanginya. Dulu AM aku Kak Eta sama Kak Vira. Ini dari brand mana nih? Halo Kak Kentang, aku lupa nih siapa nih. Thank you loh Kak Kentang udah join. Ada Kak Hechan. Kak, website itu harus brand sendiri berarti? Oh, oke. Gimana tuh, Kak? Kalau website itu bisa brand sendiri, bisa juga yang misalnya kalian ambil barang dari tempat lain, jadi bukan produksi sendiri, bukan brand sendiri. Iya. Atau bisa juga ada juga klien kita yang dia itu jualnya banyak brand di dalam, jadi multi brand gitu. Itu juga bisa. Sebenarnya nggak ada aturan apakah ini brandnya mesti sendiri atau kalian ambil dari tempat lain atau multi brand, itu semuanya bisa. Berarti kan kalau kayak hijab apa sih itu namanya, aku lupa deh. Hijab lah ya, pokoknya hijab itu, XYZ. itu kan juga dia ngejual banyak brand kan? Iya Ya kan, betul, Kak? bisa tuh kayak Itu gitu. berarti golongannya juga website dong kan? Benar. Itu pun kan tadi kalau pertanyaannya yang brand sendiri atau enggak, mungkin nanti ujung-ujungnya fee-nya kenanya berapa gitu ya. Nah itu tuh kita fee-nya flat semuanya. Kalau yang nggak bayar, yang gratis selamanya, nggak ada masa aktif, bukan free trial, emang gratis selamanya, itu fee-nya 3% untuk semua kategori produk. Oke, 3% tuh guys. Coba cek-cek lagi di tempat lain kira-kira fee-nya berapa. Ini mah aku bukannya peres atau gimana, tapi ada baiknya kalian bijak juga nih melihat fee ini gitu. Coba bandingin sebelum kalian migrasi ke beberapa tempat, mana yang paling rendah gitu. Coba di breakdown aja kira-kira kekurangannya apa aja gitu. Ya. Pada intinya kan kalian masih bisa menggunakan TikTok ini sebagai sarana promosi. Jadi live-nya tetap di sini, buat kontennya tetap di sini. Masalahnya adalah sarana transaksinya yang mana gitu. Cari aja yang fee-nya agak rendah sih kalau menurut aku ya. Biar harga jual kalian tuh pas, nggak terlalu ketinggian dan marginnya juga pas di kalian gitu. Yap. Ada Kak Queens ya, Kak Queens Beauty. Kak, kalau kita yang di daerah bagusan stok di kita agar sekalian jualin lokal atau affiliate? Kak Queens, ini beda persepsi sih. Kalau kenapa orang lebih suka affiliate? Karena mereka tidak punya stok. Kedua, mereka tidak punya SDM ya, kayak misalkan admin atau yang lain-lain atau tenaga packing mereka nggak ada. Untuk kalian yang tidak punya sampai ke sana, lebih baik joinnya affiliate aja ya. Tapi kalau kamu nih punya tim yang bisa jadi admin, yang bisa jadi tim packing gitu ya. Terus kamu juga punya gudang, kan kalau misalkan bisnis itu kan pakai gudang gitu ya untuk nge-store si barang-barangnya. Nah, itu kamu mendingan beli sendiri atau mungkin produksi sendiri baru kamu perjualbelikan keluar gitu. Jadi affiliate sama bisnis sendiri menurut aku itu dua hal yang berbeda ya. Kesiapannya juga berbeda. Yang paling rendah itu affiliate menurut aku. Kesiapannya yang paling gampang itu affiliate. Oke. Ada Kak Sonia. Oh benar, Kak Parayu, Archie Hijab, ya ampun, iya kakak. Aku tahu, Mas Agung bukan? Kalau salah aku malu nih. Aku ingat Kak Archie Hijab. Sama aku dulu sama dia. Keren banget. Iya, lanjut. Kak Sonia, alternatif lainnya itu apa kakak? Dan dimasukkan ke bio atau gimana kak? Alternatif lain, maksudnya sarana berjualan yang lain gitu ya, selama TikTok Shop tidak ada, ya tadi ada marketplace sama website gitu. Terus bisa kalian masukin ke dalam link di bio kalau menurut aku ya. Itu tadi sih yang aku jelasin. Kamu kira-kira ada yang kurang jelas gak? Nanti boleh komen lagi ya. Oke, Kak Sonia, wah buka kelas dong kak, mau belajar buat website. Oke, ditampung. Tungguin ya. Webinar kali kak. Webinar boleh. Oh nanti kalau mau cari-cari info ada Tara udah nggak mirror. Mantap sekali. Ditulis pakai ini timnya ya? mantap banget. Ini nulisnya kayak ditulis manual. Mirror loh. Nih yang pengen tahu tadi cara buat website, ini mah salah satu pertimbangan buat kalian ya guys ya. Kalau kalian ngerasa fee di luar itu terlalu tinggi, di store.circle.com, di Circle itu bisa cuma 3% flat rate. Yes, Ya. buat semua kategori produk. BTW TikTok Shop nanti kan pas rilis kan dia ada aplikasi baru ya, terus dia udah wajib pajak juga ke pemerintah. Jadi menurut aku sih kalian jangan berharap TikTok Shop bakalan sama kayak yang kemarin 1% plus 2.000. Aku rasa juga ada
kenaikan fee sih kalau menurut aku ya. Ini asumsi aja sih. Mungkin di 6 bulan pertama bakalan dibuatnya tidak ada kenaikan fee, tapi pasti setelah 6 bulan bakalan ada kenaikan fee gitu. Jadi mendingan dari sekarang kalian prepare website aja. Jangan mau dimainin fee kalian sama platform. Nanti kalian jatuhnya kayak, aduh bingung harus pindah kemana apa gimana gitu ya. Nih, ulangin ya. Oke. Nih, store.circle.com. Nanti kalau mau bikin website, masuk ke sini, terus klik buat sekarang, itu nanti tinggal isi, kayaknya cuma 5 apa 6 field gitu ya diisi, abis itu udah langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk transaksi yang fee-nya tadi 3%. Nggak ada biaya di depan, nggak ada bayar apa-apapun di depan, cuma fee 3%. Terus tadi kan ada yang tanya ya, mau bikin kelas, bikin website dong gitu ya, caranya gimana? Nah, entar tuh di website kita, kalau kita ada event bakal dimasukin juga di sini, jadi pantengin aja. Nih Kak titip rindu yang kakak maksud bikin website sendiri itu khusus seller. Iya sayang, punten ya, soalnya ini kan yang join kan ada dari sisi affiliate sama seller. Kalau website memang lebih baik ya di seller, kalau affiliate itu tidak. Affiliate itu bermainnya di sosial media, bukan di sarana transaksi ya. Kalau website itu dia sarana transaksi, oke? Jadi kamu bermainnya di TikTok aja, oke? Clear ya? Lanjut. Kak Ruhmi nih kayaknya belum tadi. Ku mau tahu Kak, cara afiliator bisa punya IM, itu gimana ya Kak? Afiliator itu kan masuknya ke kreator, jadi namanya bukan AM tapi CM. CM itu namanya kreator manager ya, cuman beda penamaan doang. Gimana caranya kamu bisa dapat itu tergantung kira-kira sebagus apa performa kamu. Performa itu dilihat dari mana sih? Penjualan. Jadi kalau kamu mau dinotis sama tim TikTok, maka perbaiki penjualan kamu ya. Kamu lihat aja deh, kayak misalkan kreator-kreator besar itu pada punya CM. Kenapa? Karena memang pada dasarnya mereka dinotis dari penjualan. Atau kalau bukan penjualan berarti harus selebriti. Kita saha. Iya. Kak Parayu, oke. Kak Parayu, iya Kak, aku Wawa. Apa nih? Iya Kak, aku WA jarang Oh, balas. WA. Mau ngajak kerjasama soalnya aku sudah produksi sendiri bisa harga murah. Kak Parayu, aku tuh bukan tim TikTok lagi Kak Parayu, aku udah resign. Aku udah resign Mas Agung ya. Jadi aku udah nggak bisa bantu kamu lagi, mohon maaf sekali. Jadi sekarang aku bantuin para seller itu dengan membuat konten. Siapa tahu ada beberapa seller yang tidak punya AM, terus pengen belajar TikTok Shop itu kebijakannya seperti apa. Biasanya aku kasih tahu via konten. Begitu ya. Jadi lagi-lagi di live aku kali ini aku cuma ngebahas kira-kira alternatif atau sarana transaksi yang bisa kalian pergunakan selama TikTok Shop tutup ini apa aja gitu ya. Karena kan kita tahu TikTok Shop ini bakalan comeback lagi kayak idol Korea. Bakalan Amin. comeback. Kapan? Semoga yang Kita 3 nggak huruf tahu. ya. Ya. Baru Ya, mau. BTS dong gitu kan. Kita nggak tahu comebacknya kapan guys. Dan kalau kalian tanya ke aku pun juga nggak bisa jawab karena pada dasarnya ini memang masih dipersiapkan. Jadi tim TikTok pun akan berhati-hati sekali ya. Masih tahu kira-kira kapan launchingnya. Tapi intinya kan kita justru karena tidak tahu ini justru waktunya kita prepare istilahnya gitu. Prepare di tempat lain. Kalian bisa ke marketplace, bisa ke website, atau kalau mau yang konvensional sedikit kalian bisa ke WhatsApp gitu. Cuman kalau WhatsApp itu menurut aku udah yang effort terakhir ya Kak Trias ya. Ya, kecuali ada yang namanya, ini agak melenceng dikit tapi perkenalan doang kali ya. Ada yang namanya WABA, WhatsApp Business API. Jadi Bukan kalau ini mahasiswa baru. mahasiswa baru sebel banget. Maaf guys sudah malam. Candaan kita kalau udah malam memang begini nih. udah ngaco gitu. Jadi WABA itu kan salah satu produknya WhatsApp. WhatsApp tuh punya 3 oke. produk yang buat konsumen, WhatsApp Business, sama WhatsApp Business API. Nah, WhatsApp Business API itu kenapa kita jarang banget denger? Karena emang dia cuma kerjasama dengan sedikit sekali platform yang official jadi bisnis partnernya WhatsApp. Nah, salah satunya emang Circlo. Jadi si tools yang tadi yang gratis, yang fee-nya cuma 3%, itu sebenarnya udah termasuk dapetin yang WABA ini juga. Oh oke. Gitu. Oh gitu. Iya, tapi itu mungkin lain kali ya, udah jam 8 ya, oke. anak aku nungguin. Oh iya, guys sorry ya, jadi live kali ini aku cuma 1 jam aja, nanti aku balik lagi di hari Rabu ya. Intinya adalah hari ini kan aku tadi ngasih tahu ya alternatif lain selain TikTok Shop, karena lagi pada tutup, mendingan kita kemana? Bisa ke marketplace dengan cara insert link di bio, bisa juga ke buat website, makanya aku bawa ahlinya ke sini guys nih. Jangan lupa dicatat ya, store.circlo.com. Jadi kalau kalian pengen tahu, gak apa-apa kalau nggak jadi, yang penting tahu dulu kira-kira seberapa pentingnya website buat penjualan kalian ya. Bisa langsung diakses aja, nanti ada button ya. Yap. Ada button buat registrasi. Nanti bakal langsung dihubungin gak sih sama tim Circlo-nya? Kemungkinan sih nggak langsung dihubungin, tapi entar bakal dapat email lanjutan dari tim Circlo gitu. Dan kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa
kirim email juga nanti ke support@circlo.com. Oke. Yuk, yang pengen tahu kira-kira cara kerja website, terus pengen ngebandingin. Wajar ya kalau ngebandingin ya? Wajar dong. Wajar ngebandingin. Baju aja kita ngebandingin kan, mana yang paling murah. Boleh banget langsung ke store.circlo.com gitu. Jadi hari ini kita izin undur diri dulu. Thank you banget udah pada join. Nanti aku bakalan live lagi di hari Rabu. Khusus buat hari Rabu aku buka untuk afiliator ya, buat kreator. Tapi kalau ada seller yang mau tanya-tanya juga boleh kok ya. Hari Rabu insya Allah aku bakalan live di jam 8 malam. Oke. Sorry banget kalau kita ada salah kata ya. Kenapa? Iya, ini ada beberapa pertanyaan nih Apa Nangkung. tuh? Kak Sambal Bawang, Kak AM kemarin sempat call kami diminta tetap buat konten dan live. Risiko nggak sih Kak ke bio? Resiko nggak sih Kak ke bio? Aku bingung hubungannya apa. Maksudnya risiko nggak sih kalau dia kasih link ke bio? Oh, sebenarnya gini Kak, yang bahaya ya menurut aku ya. Kalau kamu di konten tulisannya jangan lupa klik link berapa-berapa. Oke, sekarang nggak apa-apa karena kan tidak ada TikTok Shop. Tapi nanti ketika ada TikTok Shop, konten seperti itu kamu take down. Karena kalau kebaca sama si robotnya TikTok, istilahnya gitu ya, robotnya TikTok lah. Kebaca sama robotnya TikTok, kamu pernah mempromosikan traffic lain, itu nanti kamu bakalan kena pelanggaran ya. Jadi inget ya, kamu boleh memasukkan kata-kata klik link berikut itu nggak apa-apa sekarang. Tapi kalau TikTok Shop udah balik lagi, kamu nggak akan bisa. Nanti kamu kena pelanggaran. Makanya suka ada yang bilang nanti bakalan panen pelanggaran, itu wajar. Jadi kalau bisa nanti kalau udah ada TikTok Shop langsung di take down aja kontennya ya, gitu. Oke, terakhir nih Kak titip rindu di Samosir. Makasih Kak, berarti saat kita live atau posting nyebutin bio nggak apa-apa kan Kak? Bio nggak apa-apa, tapi yang masih jadi pertanyaan adalah kata link, LINK, itu boleh apa enggak? Jadi mendingan klik aja di bio, kalau menurut aku gitu sih. Ini pelajaran yang aku dapetin selama aku jadi AM. Ya, link, wawa itu juga kena ya. Jadi mendingan ngomong aja, klik aja di bio ya. Pasti pada paham lah kalau klik di bio ya customer gitu. Oke, satu lagi. Oh ini Kak Ciwi, sebentar. Makasih sharingnya Kak Eta dan Kak Sirklo. Oke, sama-sama. Lagi nih. Makasih sharingnya, Say. Aku sih paling beruntung sama-sama. Kak Sambal Bawang juga oke. Nanti join lagi di hari Rabu ya. Kita bakal ngomong yang lebih dalam lagi deh, lebih dalam lagi daripada ini, oke? Kayak misalkan kiat-kiat gimana caranya jadi kreator, personal branding seorang kreator seperti apa gitu. Aku bakalan bantu jawab deh intinya ya. Kalau sekarang kita end live dulu karena mamangnya mau pulang. Mamang. Kak Sirklo mau tutup lapak Kasir dulu ya. mau tutup lapak, mamangnya mau pulang ya. Jadi sekarang kita end live dulu. Thank you banget udah pada join. Jangan lupa ya nanti diakses store.circlo.com. Thank you semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Tidak, aku tidak nyampe. Tolong, Beb. Dadah. Dah.